Halo sobat, selamat datang di channel Cermin Kara. Jangan lupa subrek, like dan komen ya agar Mimin semakin semangat, yuk gaskan. Terima kasih. Fajar baru saja tiba, dan Blue Wind Imperial City sudah gaduh di mana-mana. Jalan-jalan dengan berbagai ukuran dipenuhi orang-orang, mengangkat dagunya dan melihat ke kejauhan. Karena hari ini, adalah hari bagi putri keluarga kekaisaran akan menikah. Dan pada saat ini, rombongan pengantin Burning Heaven Clan telah memasuki gerbang kota, dan sedang menuju ke arah Blue Wind Imperial Palace dalam formasi yang hebat. Itu benar, rombongan pengantin Burning Heaven Clan, memang layak untuk kata, megah. Sambil tersenyum di wajahnya, Fen Juecheng berkuda di atas kuda dan menatap ke depan dengan tenang. Di belakangnya, ada 8 besar tandu yang diukir dengan api Phoenix yang menari. Di sekeliling mereka, lebih dari 2.000 murid Burning Heaven Clan yang mengenakan pakaian merah api terbentuk. Melihat dari tempat tinggi, mereka seperti naga api yang bergerak perlahan menuju istana kekaisaran. Semua murid Burning Heaven Clan ini telah dipilih dengan cermat, dan setiap orang dari mereka sangat luar biasa. Bahkan kekuatan yang paling lemah ada di Spirit Profound. Orang dengan kekuatan tinggi, sudah berada di pertengahan Earth Profound. Formasi seperti ini, sangat langka bahkan di seluruh Blue Wind Empire, dan bahkan bisa dianggap menakutkan. Jelas, Burning Heaven Clan yang telah kehilangan banyak wajah karena kegagalan mereka dalam turnamen peringkat, sepertinya ingin memanfaatkan kesempatan untuk menjadi pendamping pengantin putri ini, dan sekali lagi menunjukkan kehebatan Burning Heaven Clan ke dunia. Sesuai dengan kebiasaan, ayah Fen Juecheng, Fen Duanhun, tentu saja tidak akan datang, tapi para ahli tingkat tetua yang datang, tidak satu pun tidak menginspirasi kekaguman di seluruh negeri. Hanya untuk para ahli dari Sky Profound Realm, sudah ada 8. Terlebih lagi, 2 pemimpin lebih dulu berada di tingkat atas Sky Profound Realm, dan merupakan 2 dari 10 ahli paling kuat dari Burning Heaven Clan. Kedelapan orang ini memakai pakaian merah-merah yang lebih mencolok dan melebar merata di ruang udara di atas jajaran pendamping pengantin. Seluruh petinggi mengeluarkan semacam udara mengesankan yang membuat jantung seseorang berdebar. Bahkan dari jauh, itu membuat seseorang merasakan tekanan yang hampir mencekik. Bahkan jika seseorang mengatakan ini adalah petinggi yang bisa meratakan seluruh Blue Wind Imperial City, itu tidak akan terlalu berlebihan. Lihat, rombongan pengantin Burning Heaven Clan ada di sini. Petik 2. Mengikuti teriakan seseorang yang keras, kerumunan mulai bergerak. Semua orang berjinjit, dan melihat ke arah rombongan pengantin Burning Heaven Clan yang berangsur-angsur mendekat dari kejauhan. Biasanya, saat melihat sebuah prosesi pengantin, orang banyak akan sangat ribut. Tapi saat ini, di bawah tekanan Burning Heaven Clan yang tak tertandingi, tidak ada yang benar-benar berani berteriak keras. Ketika parade berjalan melewati depan mereka, perasaan tekanan yang tak tertandingi seperti itu hampir membuat jantung mereka melompat keluar. Bahkan orang yang bangga dengan kekuatan mereka, dan punya cukup nyali, juga hanya berani diam-diam berbisik. Teknik floating profound legendaris, dan itu bahkan 8 di antaranya. Jangan katakan padaku bahwa ke-8 ini, semuanya adalah Sky Profound Realm. Tentu saja begitu. Dari 2 pemimpin, yang satu di sebelah kiri adalah Feng Duanchang, adik dari rahim yang sama dengan Master Feng Duanhun. Dikabarkan bahwa kekuatannya telah mencapai tingkat 8 Sky Profound Realm. Yang ada di sebelah kanan adalah tetua ke-13 Burning Heaven Clan, kekuatannya berada pada tingkat ke-7 Sky Profound Realm. Bahkan di Burning Heaven Clan, mereka adalah makhluk dengan tingkat administrasi yang sangat tinggi. Aku tidak akan pernah memikirkan prosesi Tuan Muda Burning Heaven Clan akan menjadikannya sangat megah. Fen Juecheng adalah calon Master Burning Heaven Clan, kau tahu. Memiliki jenis formasi ini, tidak dibesar-besarkan sama sekali. Sky Profound Realm dari legenda, aku hanya pernah melihat satu di sepanjang hidupku, itu adalah kepala Istana Qin. 8 dari mereka telah benar-benar muncul sekaligus hari ini. Astaga, seperti yang diharapkan dari Burning Heaven Clan. Fen Juecheng mengejar Blue Moon Princess, aku sudah pernah mendengarnya bertahun-tahun yang lalu. Tapi bukankah Blue Moon Princess dimenangkan oleh Yun Che? Sayangnya, Yun Che telah gugur, kalau tidak, Yun Che tetap tidak akan bisa mengungguli Fen Juecheng. Tak peduli betapa menakjubkannya Yun Che, dia hanya satu orang tanpa kekuatan pendukung di belakang punggungnya. Di balik Fen Juecheng, ada Burning Heaven Clan yang sangat besar, kau tahu. Kau tidak bisa begitu yakin.
Meskipun Fen Juecheng adalah naga di antara pria, tapi apa jenisnya Yunce? Dia naga di antara naga, legenda Blue Wind Empire kita. Ayah Fen Juecheng, Fen Duanhun, juga pernah mencari Chu Yuechan sebelumnya, namun dia bahkan tidak bisa melihat wajahnya, tapi ternyata Yunce tidak hanya itu. Jika Yunce tidak meninggal dan Fen Juechen ingin keluar bersaing dengannya, satu-satunya metode adalah dengan membunuhnya dengan menggunakan kekuatan Burning Heaven Clan. Tapi Yunce memiliki Frozen Cloud Asgard di belakangnya. Kedua wanita itu berasal dari Frozen Cloud Asgard. Salah satunya adalah kepala Frozen Cloud Seven Fires, dan yang lainnya adalah Nyonya Asgard masa depan. Jika Burning Heaven Clan ingin bertindak, bahkan jika mereka memiliki 100.000% kepercayaan diri untuk berhasil, mereka tetap harus mempertimbangkan konsekuensinya. Bahkan jika Fen Juecheng berani, Fen Duanhun mungkin bahkan tidak memiliki keberanian seperti itu. Di tengah kerumunan orang yang menunggunya dan berbisik, rombongan pengantin Burning Heaven Clan semakin dekat. Begitu pukul 7 pagi, mereka melangkah dengan akurat di depan Blue Wind Imperial Palace. Setelah melalui percakapan sederhana, rombongan pengantin terus berlanjut saat gong dan drum terdengar dan 8 singa menari, langsung menuju Moon Embracing Palace di mana Putri Chang Yue tinggal. Di kamar Kaisar, lapor kepada Yang Mulia, rombongan pengantin Burning Heaven Clan telah memasuki gerbang istana, dan akan tiba di Moon Embracing Palace dalam seperempat jam. Kasim pribadi Chang Wanhe melaporkan kepadanya dengan hormat. Kerutan Chang Wanhe saat ini sangat buruk sampai-sampai hampir jejak warna manusia tidak dapat terlihat. Matanya tertanam jauh ke dalam lubang mereka, rambutnya setengah putih, dan keriput memenuhi wajahnya. Jika Yunce melihatnya sekarang, dia pasti tidak akan mengenalinya sebagai Chang Wanhe yang dia temui 2 tahun lalu. Dalam 2 tahun, seolah-olah dia telah tumbuh beberapa puluh tahun lebih tua. Bahkan setiap napasnya sulit, seperti orang tua yang segera meninggal yang bisa berhenti bernapas sepenuhnya pada saat tertentu. Nyala api dalam hidupnya, sudah sampai di ambang batas segera. Chang Wanhe terjaga sepanjang malam. Mendengar suara Kasim itu, dia membuka matanya dengan susah payah dan berkata dengan suara serak, "Bantu aku, siapkan kereta kekaisaran. Aku secara pribadi akan mengunjungi Moon Embracing Palace." Uhuk-uhuk suara batuk yang cukup bera. Tepat setelah berbicara beberapa kalimat, Chang Wanhe sudah terbatuk-batuk, dan raut wajahnya menjadi semakin menakutkan juga. Ini, si Kasim itu buru-buru mulai menepuk punggung Chang Wanhe. Sebuah ekspresi sedih di wajahnya, "Yang Mulia, hari ini masih pagi sekarang, dan angin masih dingin." Tubuh Yang Mulia benar-benar tidak bisa menangani dingin. Yang Mulia Putri juga secara khusus menginstruksikan, bahwa setelah rombongan pengantin Burning Heaven tiba, akan langsung pergi dan tidak akan melalui beberapa upacara rumit, Yang Mulia juga tidak perlu berada di sana sama sekali. "Tidak, aku harus pergi." Chang Wanhe menggelengkan kepalanya, sedikit berjuang, dan mengambil sikap untuk turun dari tempat tidur, untuk melarikan diri dari Fen Juecheng saat itu. UR bahkan telah jauh dari Blue Wind Imperial City, jadi bagaimana mungkin dia, dengan senang hati menikahi dia. UR selalu patuh, dan hanya untuk masalah ini, dia selalu menolak memberitahuku alasannya. "Aku punya firasat, jika aku tidak pergi pagi ini, mungkin, aku tidak akan pernah melihatnya lagi. Cepat, bawa aku ke sana." "Siai," terdengar desahan panjang dari atas. Tepat setelah itu, seorang pria parubaya dengan jubah abu-abu dengan fitur halus muncul. Karena Yang Mulia telah memutuskan, maka biarkan orang tua ini menemani Yang Mulia ke depan. Kepala Istana Dongfang, melihat orang yang tiba-tiba muncul, Kasim itu dengan cepat mundur 2 langkah, tapi tidak mengungkapkan apapun kejutan dan berkata dengan hormat, "Dengan Kepala Istana Dongfang menemani secara pribadi, Yang Mulia pasti akan baik-baik saja. Pelayan tua ini akan menyiapkan kereta kekaisaran sekarang juga." Moon Embracing Palace sepenuhnya diterangi lampu bunga dan karpet merah memenuhi mata. Bahkan di dalam kolam, di sana ada pita berwarna merah di mana-mana. Semua ini disiapkan oleh orang-orang yang ditunjuk oleh Pangeran Ketiga Chang Suo. Dia menantikan pernikahan Fen Juecheng dengan Chang Yue, dan menantikan hari ini selama bertahun-tahun. Dia secara alami mendedikasikan semuanya tentang hal ini. Untuk rombongan Burning Heaven Clan kali ini, Chang Suo sudah mulai menunggu lama di depan Moon Embracing Palace. Begitu melihat kelompok Burning Heaven Clan tiba, dia langsung bergegas untuk menyambut mereka. Setelah menyapa Fen Juecheng, ia secara pribadi mulai memimpin di depan. Fen Juecheng benar-benar berpakaian merah. Bunga merah ada di dadanya,
dengan nyala api menempel di bahu jubah dan mahkota bulu merah menyala di atas kepalanya. Dia bisa dikatakan sangat tampan dengan atmosfer yang luar biasa, dan bahkan berjaya jauh di atas Chang Suo sebagai pangeran, membuat hati para pelayan istana itu semakin berdegup cepat. Rombongan pengantin Burning Heaven Clan berpisah di depan Moon Embracing Palace, dan semua tamu yang diundang ke Moon Embracing Palace juga hadir. Namun, para tamu sangat sedikit dalam hal jumlah. Dengan sekilas, selain beberapa lusin pelayan istana dan lebih dari selusin orang Kasim, hanya ada beberapa orang di Blue Wind Imperial Palace, Qin Wuxiang dan Qin Wuyu keduanya ada di sana. Dan yang lainnya, berasal dari Black Moon Merchant Guild, orang tua bermarga Mu yang bertanggung jawab atas perdagangan bahan obat. Di bawah instruksi Chang Yue, Moon Embracing Palace tidak mempersiapkan upacara sapaan yang rumit. Kelompok Burning Heaven Clan telah tiba, jadi persiapannya usai. Selanjutnya, menunggu penampilan Putri Chang Yue. Yang mulia datang, mendampingi sebuah teriakan yang tajam dan panjang, kereta kekaisaran naga emas berada di bawah perlindungan sekitar beberapa lusin pengawalnya yang berjiwa keemasan, dan turun di depan kelompok Burning Heaven Clan. Fen Juecheng segera turun dengan melompat, datang di depan kereta kekaisaran dengan langkah cepat, dan berkata sambil membungkuk, Juecheng menyapa ayah. Huff, Chang Wanhe tidak membuka tirai, dan membuat dengusan samar, hari ini hanya prosesi pengantin, kau dan Yue belum melalui upacara pernikahan. Kata ayah ini, disebut terlalu awal. Fen Juecheng tidak marah sedikit pun, dan tersenyum tanpa rasa tidak sabar, ayah benar. Ini Juecheng yang telah bersikap gegabah. Tepat pada saat ini, pintu masuk utama Moon Embracing Palace perlahan dibuka. Putri Chang Yue mengenakan koronet dan selendang Phoenix dengan warna aurora. Di bawah tangan pendukung dua pelayan istana, dia perlahan melangkah keluar. Dia, yang mengenakan pakaian yang benar-benar merah, seolah-olah bulan purnama yang baru terbit, dan sesaat, mencuri semua warna di dunia ini sambil juga menarik setiap tatapan tertegun. Hahaha, melihat Chang Yue muncul, Chang Suo mulai tertawa lebih dulu dan meletakkan tangannya di Fen Juecheng. Tuan muda Fen, silahkan. Fen Juecheng mengangguk. Dengan senyum di wajahnya, dia berjalan menuju Chang Yue dengan postur elegan, berhenti di depannya, dan mengulurkan tangan ke arahnya. Karena itu adalah tradisi pengantin, maka Fen Juecheng pasti perlu mendukung Chang Yue dengan membawa ke dalam kereta. Namun Chang Yue tidak merespon, seolah-olah dia sama sekali tidak melihat tangannya yang diulurkan dan bertanya dengan dingin, di mana bunga Burning Soul yang aku inginkan. Fen Juecheng tersenyum kecil, bertepuk tangan, dan berkata, bawa hadiah pernikahan. Lebih dari 30 murid Burning Heaven Clan datang bersamaan. Masing-masing membawa kotak besar di tangan mereka. Kotak itu dilapisi dengan anggun, dan kemudian dibuka bersamaan. Seketika itu, kilau perhiasan yang luar biasa dan aroma obat dari bahan obat bermutu tinggi memenuhi seluruh wilayah udara Moon Embracing Palace. Seruan besar bergema, dan bahkan tokoh-tokoh di tingkat Qin Wuxiang mengungkapkan warna-warna aneh di mata mereka. Hadiah pernikahan ini bisa dikatakan bernilai sebanyak beberapa kota. Bahkan jika itu untuk menikahi putri keluarga kekaisaran, rasanya agak dilebih-lebihkan.